Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna iblisa dakhala ala Fir'aun. Diceritakan bahwasanya iblis masuk ke dalam rumahnya Fir'aun. Faqala, lalu iblis bertanya atau berkata, anta tad'al rububiyah, apakah engkau mengaku sebagai Tuhan? Qala na'am. Fir'aun menjawab, iya, saya mengaku Tuhan. Qala bi ayyi hujjatin, iblis berkata, dengan bukti apa engkau mengaku Tuhan? Qala, kemudian Fir'aun berkata atau menjawab, bi anni sahirun, sesungguhnya saya itu adalah orang yang ahli sihir. Wa ma'i saharatun, dan bersamaku banyak beberapa orang-orang yang ahli sihir, yang mana ahli sihir itu telah mengikutiku. Qala, kemudian iblis berkata, ijma'hum li, kumpulkanlah semuanya ahli sihir yang mengikuti engkau untuk menghadapku. Fajama'ahum, kemudian Fir'aun mengumpulkan ahli sihirnya. Fa'alku sihrahum, kemudian ahli sihirnya Fir'aun beserta Fir'aunnya mengeluarkan sihirnya. Fatanaffasa iblisu, kemudian iblis tarik nafas dan ditiupkan satu kali. Fasoro sihruhum haba'am manthura, maka jadilah sihirnya Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun menjadi hilang semua seperti debu yang bertaburan. Thumma tanaffasa thaniyan, kemudian iblis tarik nafas kedua dan ditiupkan lagi. Fadhaharu sihrun aktsaru min sihrihim, maka menjadi jelas sihirnya iblis lebih banyak daripada sihirnya Fir'aun beserta orang-orang yang mengikuti Fir'aun, itu yang ahli sihirnya. Faqala ya Fir'aunu, kemudian iblis berkata kepada Fir'aun, ya Fir'aun, hei Fir'aun, wahai Fir'aun, ana ma hadhil umuri la yardhanillahu ta'ala abdan lahu, saya dengan perkara ini saja Allah itu tidak meridhoiku sebagai hambanya Allah. Fa kaifa yardoka ma ajzika syarikan lahu, bagaimana mungkin Allah meridhoi kamu beserta kamu itu lemah, syarikan lahu, dan juga kamu bersekutu kepada selain Allah. Jadi intinya ini adalah perdebatan antara iblis dan Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, kemudian ditanya oleh iblis, apakah engkau sebagai Tuhan? Iya, saya sebagai Tuhan. Terus dengan bukti apa engkau mengaku Tuhan? Ya, saya adalah sihir dan saya mempunyai ribuan ahli sihir. Kemudian iblis menantang Fir'aun, kumpulkan semua ahli sihir kamu beserta kamunya menghadapku dan keluarkan sihir kamu. Kemudian Fir'aun dan jamaahnya atau pengikut-pengikut sihirnya Fir'aun itu datang semua dan mengeluarkan sihirnya sebanyak-banyaknya. Kemudian iblis tarik nafas dan tiupkan satu kali, maka jadilah sihirnya Fir'aun dan pengikutnya semuanya hilang dan berantakan. Kalah, intinya kalah dengan iblis. Kemudian iblis tarik nafas lagi dan meniupkan yang kedua kalinya, maka menjadi nyata sihirnya iblis lebih hebat, lebih banyak daripada sihirnya Fir'aun. Kemudian iblis berkata kepada Fir'aun,
Wahai Fir'aun, Allah itu tidak meridhoiku sebagai hambanya Allah. Apalagi kamu yang mengaku Tuhan, yang sudah lemah dan bersekutu terhadap Allah. Bagaimana ridho Allah terhadap kamu itu? Jadi kita simpulkan cerita perdebatan iblis dan Fir'aun ini, kita bisa diambil hikmah bahwasannya kita hidup itu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling tinggi, merasa paling hebat, dan merasa paling dan paling. Karena yang paling hebat, paling segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita walaupun sudah mempunyai jabatan, mempunyai harta banyak, mempunyai kualitas tinggi, kita merendahlah. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.